Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan modul pengelolaan data anggota yang ini. Saya klik. Nah, di sini ada 7 modul. Semuanya sudah berjalan kecuali yang satuan tugas ya. Satuan tugas ad hoc ini belum dibikin ya, belum ada. Nah, saya akan mulai dari bawah ya, rekapitulasi ya. Di sini pernah dijelaskan, namun ada tambah sedikit untuk menu yang pertama ya, status entrian data ya. Rekapitulasi data anggota untuk status entrian data. Di sini ada dua item yang saya tambahkan, yaitu kode wilayah NIK tidak valid dan alamat email tidak ada atau salah ya. Nah, yang ini ya, wilayah tidak valid ya, kode wilayah tidak valid. Jadi yang dimaksud dengan kode wilayah NIK tidak valid adalah NIK itu kan 4 digit pertamanya adalah kode wilayah ya, jadi 2 digit provinsi dan 2 digit kota atau kabupaten. Nah, ditemukan ada 30 akun di mana NIK-nya tidak valid ya. Jadi perlu diketahui bahwa kode wilayah di SI Juleha itu menyangkut semua lokasi yaitu provinsi dan kota kabupaten di Indonesia. Ya, kalau tidak valid berarti kode provinsi dan atau kode kota dan kabupatennya tidak ada ya di tabel referensi wilayah ya, sehingga memang ya, mungkin salah ketik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada NIK yang digitnya tidak standar ya. Jadi NIK itu kan 16 digit ya. Ini ada yang kurang, ada yang lebih ya. Jadi ini juga kemungkinan salah ketik. Nah, itu ada 30 ya, ada 30 akun yang NIK-nya tidak valid. Yang kedua adalah alamat email. Nah, jadi alamat emailnya tidak valid atau tidak ada ya. Sehingga yang 18 akun ini tentu saja dia belum aktivasi karena emailnya sudah salah ya. Itu ya, ini sebagai gambaran. Itu saja tambahannya ya, saya kembali ke sini. Yang lainnya sama. Baik, kemudian saya akan jelaskan mulai dari bawah saja. Ini ada tombol tindak lanjut ubah DPD. Nah, ini berkaitan dengan anggota yang mengajukan permohonan untuk pindah DPD yang tidak sesuai dengan domisili. Jadi sesuai dengan wewenangnya, ini adalah hanya kewenangannya ketua DPW. Nah, kita coba ya, kita klik ya. Ada pertanyaan adalah tahun pengajuan ya, itu katakan tahun ini ya, saya klik ya. Nah, ini ada 5 orang ya yang mengajukan pindah DPD. Yang lainnya real, sedangkan yang terakhir ya, ini yang saya entry tadi ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Jadi saya mengajukan tanggal 1 November. Kemudian saat ini DPD Bandung Raya mengajukan ke DPD Majalengka. Nah, kemudian 3 kolom berikutnya adalah, nah ini surat permohonan ya, ini bisa dilihat ya. Kalau saya klik ya, saya klik yang ini ya, lihat surat ya. Saya klik ya. Nah, ini suratnya. Seperti itu. Nah, ini ada sama ya, ada PDF, bisa dicetak jika dibutuhkan. Kemudian rekomendasi. Jadi ada rekomendasi, ada kolom terakhir adalah di ACC atau tidak gitu. Ini saya klik rekomendasi. Nah, ini ada pertanyaan, permintaan menjadi anggota DPD Majalengka. Nah, ini bisa ketua DPW memberi komentar, misalnya tidak boleh, tidak bisa ya. Nah, ini sekedar contoh aja. Kemudian rekomendasinya adalah tidak disetujui. Nah, ya, tidak disetujui. Klik simpan. Saya tutup. Ini kalau di refresh ya, itu akan muncul rekomendasinya ini. Rekomendasinya adalah ACC ya, tidak di ACC ini ya, silang merah ya. Baik, ini dampaknya adalah di informasi ini akan muncul di lacak ya. Saya kembali ke sini ya. Kartu tanda anggota, nah di sini lacak status proses KTA. Sini, nah ini sudah muncul di sini. Histori surat pengajuan ubah DPD sudah muncul di sini. Ini pesannya dari ketua DPW ya tidak bisa. Kemudian diproses ya, nggak diproses, kemudian udah final itu apa? Tidak di ACC gitu, maksudnya gitu.
Nah ini yang KTA belum ada ya, nanti kita lihat. Baik, kita kembali ke menu pengelolaan data anggota yang ini. Nah di sini ada saya naik ke atas ya, ke pengurusan DPD, kemudian pengesahan KTA, pengolahan KTA, baru yang terakhir multi kriteria. Nah saya klik dulu ke pengurusan DPD. Di sini menunya seperti ini. Ini adalah menu untuk mengentry pengurus ya. Menu untuk mengentry pengurus. Pertama kali ini kan masih disable ya, nggak bisa diisi, walau bisa diisi tanggal ya, tapi tidak bisa diklik ya, karena dia tombolnya tidak aktif. Kenapa? Karena kita harus memilih DPD dulu ya. Setelah milih DPD, katakan DPD Bandung Raya ya, Bandung Raya saya klik. Nah masih kosong ya, masih kosong, memang belum ada. Nah di sini tombol di sini adalah memilih jenis apa, memilih pengurus apa ya, nama pengurusnya, kemudian nomor urutnya seperti apa nanti saya jelaskan, keterangan seperti apa nanti saya jelaskan. Nah ini untuk memilih nama ya, kalau kita klik ini hanya terlihat hanya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena saat ini yang menjadi anggota hanya 3 orang. Anggota yang tercatat ya statusnya anggota. Jadi akun yang tercatat sebagai akun yang statusnya sebagai anggota hanya 3 orang saat ini. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Jadi sementara belum saya isi ya, ini karena saya perlu menjelaskan proses sebelum ini ya. Saya kembali ke menu utama. Nah untuk pengesahan KTA ini juga harus memilih TMT awal ya, itu tidak ada, kosong. Jadi belum bisa. Kenapa? Karena saat menjalankan pengesahan KTA itu harus melalui proses pengolahan KTA yang ini ya. Pengolahan KTA. Tapi di sini pun tidak ada ya, masih kosong juga. Kenapa? Karena belum ada anggota yang dipilih. Anggota yang mengajukan permohonan KTA belum dipilih. Dipilihnya di mana? Di menu ini ya. Jadi simpulannya seperti ini. Jadi prosesnya dari atas. Jadi olah data multi kriteria dahulu, dipilih anggota yang sudah mengajukan. Kemudian baru proses pengolahan KTA, baru pengesahan KTA. Kira-kira prosesnya gitu. Nah, saya klik olah data multi kriteria. Seperti yang dulu pernah dijelaskan. Jadi ini sebenarnya bukan menu untuk mengolah KTA saja, ya. Tapi ini untuk bisa untuk melihat data ya, melihat data anggota dan sebagainya. Kenapa disebut multi kriteria? Karena kita bisa memilih multi pilihan mau seperti apa. Katakan sekarang untuk yang kota kabupatennya, katakan yang depannya atau mengandung kata Ci. Nah ini ada Kerinci, Cianjur, Ciamis, Cirebon dan sebagainya. Kemudian untuk nama nih bisa penggalan, katakan Sep ya. Ini nanti yang bernama penggalan Sep ya, Septiaji, Asep dan sebagainya akan muncul. Dan penggalan ini bukan selalu harus di depan ya, jadi di tengah-tengah kata-kata. Bisa Ahmad Septiaji, nah itu juga akan keluar. Kemudian alamat sama, kemudian nomor anggota, rentang tahun lahir, rentang tahun DM, nah seterusnya ya, sampai ke golongan darah, kemudian pendidikan, apakah sebagai pengurus dan sebagainya, pekerjaan. Kemudian ini kolom yang dipilih ya, jadi defaultnya itu yang muncul itu kolomnya adalah nama dan tahun DM. Tapi bisa misalnya mau alamat dikeluarkan, nicknya, gitu, nomor WA dan sebagainya seperti itu. Kemudian pengurutan. Jadi di sini ada dua level ya. Artinya begini, jika misalnya diinginkan pendidikannya diurutkan berdasarkan pendidikan. Nah, kalau pendidikannya sama, maka diurutkan berdasarkan nama. Nah, seperti itu. Kemudian bisa descending, ascending gitu. Urut ke bawah, urut ke atas. Kemudian jumlah baris per halaman mau ditampilkan berapa akun, berapa orang per baris per halaman. Kemudian terakhir ini untuk mengecek pengisian
data, kelengkapan pengisian data. Jadi yang belum lengkap itu bisa diberikan informasi kepada yang bersangkutan. Ya, nanti kita tunjukkan. Baik, kemudian di sini ada kategori atau jenis akun ya. Jadi jenis akun itu ada 3. Jadi yang pertama adalah calon anggota, kemudian anggota, kemudian ketiga adalah anggota luar biasa atau anggota kehormatan. Calon anggota itu ada 2, calon anggota yang belum ikut DM dan calon anggota yang sudah ikut DM. Nah, kemudian kalau sudah calon anggota yang ikut DM itu pun harus mengikuti pembinaan. Nah, kalau sudah ikut pembinaan baru bisa menjadi anggota setelah di-approve ya, dilakukan approval baru bisa jadi anggota. Nah, hanya anggota saja, hanya anggota yang bisa mengajukan KTA dalam hal ini karena kita dalam proses tadi pembicaraan mengenai pengurusan KTA. Kira-kira seperti itu. Jadi ini saya tunjukkan saja, ini saya refresh dahulu ya. Nah, untuk anggota, kalau saya klik tampilkan hanya 3 orang. Nah, ini kenapa tadi waktu memilih pengurus hanya muncul 3 nama ini karena memang statusnya sudah anggota, yang lain belum ya. Nah, kenapa? Kita lihat. Untuk calon anggota ya, kalau saya klik tampilkan, maka di sini terlihat tahun DM-nya kosong. Artinya apa? Ini teman-teman kita yang sudah mengentri tapi tahun DM-nya masih kosong, sehingga dia statusnya dianggap sebagai calon anggota yang belum ikut DM. Seperti itu. Nah, yang kedua nih, calon anggota yang sudah ikut DM. Saya klik tampilkan. Nah, ini terlihat nih ada 319 ya orang yang sudah mengisi tahun DM-nya. Kemudian di sini ada kolom ya, pembinaan dan anggota. Jadi maksudnya pembinaan artinya gini, untuk teman-teman yang sudah mengikuti pembinaan itu diisi ya, bahwa ini katakan sudah, yang ini belum lulus, ini remedial dan seterusnya, mungkin seperti itu. Baru klik simpan, gitu. Nah, setelah klik simpan nanti baru bisa di-approve sebagai anggota. Nah, seperti misalnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan terhadap 3 orang itu ya, yang tadi ya, yang ini. Nah, makanya kenapa hanya muncul 3. Jadi artinya ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh, mungkin lebih mengarah ke tugas yang dilakukan oleh sekretaris DPD. Jadi mana teman-teman yang sudah ikut pembinaan, mana yang sudah patut dikukuhkan sebagai anggota ya, diisi, dicontreng, dicentang di kotak checkbox yang disediakan. Itu kira-kira.